Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lahir di Subang 11 April 1971, sebelumnya menjadi Bupati Purwakarta pada tahun 2008 sampai 2018, kemudian menjadi DPR RI. Nilai dasar ASN yang dimiliki yang pertama berorientasi pelayanan. Kang Deddy dikenal luas karena pendekatannya yang langsung kepada rakyat. Ia tidak hanya menunggu di kantor, tetapi aktif turun langsung menyapa masyarakat, terutama kalangan bawah. Selanjutnya, akuntabel. Kang Deddy membuat keterbukaan anggaran selama dia menjabat. Ia pun secara rutin menampilkan laporan kegiatannya melalui media sosial, menunjukkan proses dan hasil pembangunan kepada publik. Kompeten. Gubernur Jawa Barat ini menargetkan seluruh pembangunan infrastruktur jalan di Jawa Barat, termasuk jalan nasional, jalan tol, provinsi, kabupaten, hingga desa yang ditargetkan akan rampung pada tahun 2027 sebagai suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Nilai harmonis yang ada pada diri Kang Deddy Mulyadi adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Hal ini dilakukan oleh beliau dengan cara terjun langsung ke lapangan, bertemu dengan mendengarkan keluh kesah mereka. Nilai loyal. Dalam menjalankan tugasnya, Bapak Deddy Mulyadi selalu memakai pakaian adat Jawa Barat pada kegiatan sehari-hari beliau. Selain itu, Kang Deddy adaptif terhadap perubahan, di mana Kang Deddy aktif membuat konten edukatif melalui YouTube, TikTok untuk menyoroti isu sosial dan budaya dengan pendekatan yang ringan tetapi efektif. Yang terakhir, kolaboratif. Kang Deddy berkolaborasi dengan pihak-pihak lain ataupun instansi-instansi lain untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakannya. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono MA, atau yang lebih dikenal dengan Bapak SBY, adalah Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 sampai 2014. Beliau merupakan presiden pertama di masa reformasi yang terpilih melalui pemilihan umum secara langsung. Saya memilih Pak SBY sebagai role model tokoh berakhlak karena beliau menampilkan integritas, keadilan, dan etika tinggi, serta selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas. Berorientasi pelayanan. Langkah penting bagi kita untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih layak. Dalam masa jabatannya, program Pro Rakyat menjadi ciri khas pemerintahan Presiden SBY. Masyarakat sangat berharap program ini terus berlanjut dan berkesinambungan agar rakyat semakin sejahtera. Program Pro Rakyat menjadi program unggulan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama membantu kalangan kurang mampu agar kehidupannya semakin membaik. Akuntabel. Bambang Yudhoyono merupakan sosok yang jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, tegas, dan berintegritas tinggi. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak segan-segan menegur dan menindak tegas kepada aparat pemerintah yang bersikap tidak netral dengan ikut bergabung dengan partai politik. Kompeten. Bambang Yudhoyono selalu melakukan tugas dengan kualitas terbaik. Sejarah juga mencatat prestasi yang diraih oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% selama tahun 2004 sampai 2014. Di mana sejak tahun 2009, Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi nomor 2 tertinggi di antara negara-negara setelah Tiongkok. Harmonis. Masa kepemimpinannya, Presiden SBY mampu menjaga kehidupan berdemokrasi di Indonesia serta mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara Indonesia dengan negara lain. Beliau merupakan sosok yang sopan, santun, dan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Terbukti dengan menghadiri setiap kegiatan keagamaan lintas agama. Beliau mengatakan setiap agama mencintai kedamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. Loyal. Presiden SBY selalu berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan amanat yang diberikan oleh rakyat. Beliau memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan setia kepada NKRI. Adaptif. Di mana kita tahu beliau itu berasal dari TNI, lalu menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden pun mengajak warga Indonesia hingga pejabat pemerintahan untuk mampu mengikuti perkembangan seperti yang beliau katakan, dunia berubah maka tantangan pun akan berubah. Seperti saat masa jabatannya terjadi kenaikan BBM, krisis ekonomi. Namun SBY mampu menyelesaikan masalah tersebut karena memikirkan rakyatnya. Saat pemerintahan,
Bapak SBY menjadi Presiden Republik Indonesia, Indonesia sangat direspon baik dan dianggap baik oleh negara lain karena terjalinnya hubungan diplomatik yang baik dan harmonis. Sehingga Indonesia pada saat itu dipimpin oleh Bapak SBY ditunjuk sebagai moderator yang baik dalam penyelesaian masalah perdamaian negara dan aktif dalam pertemuan PBB. Bapak SBY juga merangkul negara-negara untuk menyelesaikan masalah perdamaian dunia. Bapak SBY juga sering melakukan kegiatan atau kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, serta kunjungan-kunjungan ke negara lainnya, ke negara tetangga atau negara adidaya lainnya. Berorientasi pelayanan. Pak Basuki menjadi tim penanggulangan lumpur lapindo, rehabilitas pasca tsunami Aceh, kerawanan pangan Yahukimo Papua, dan kerusakan jalan tol Purbalenyi Bandung. Contoh sikap berorientasi pelayanan ditunjukkan dengan komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Pak Basuki dikenal sebagai seorang pekerja lapangan yang sangat menguasai medan pekerjaannya. Banyak tugas di lapangan dipercayakan kepada beliau dan dilalui dengan baik. Contoh sikap akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten. Pak Basuki betul-betul merintis karir dari instansi pekerjaan umum sebagai PNS dan telah menduduki berbagai posisi hingga kini bisa menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sikap kompeten yang ditunjukkan oleh Pak Basuki adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitasnya. Selanjutnya, harmonis. Pak Basuki tidak memandang perbedaan suku, agama, ras, melainkan saling menghargai perbedaan. Beliau selalu menunjukkan sikap loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dalam sikap adaptif, Pak Basuki dianugerahi gelar Rekayasa Utama Kehormatan karena inovasinya untuk menghadapi tantangan di berbagai kondisi. Kolaboratif, Pak Basuki selalu berpesan kepada generasi penerusnya untuk tidak segan menjalin sinergi dan kolaborasi dengan instansi manapun.